Bacalah teks di bawah ini, soal nomor 1 penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor 3 pada opsi C. Kata yang salah dituliskan adalah siswa. Seharusnya dalam konteks yang sama. Kata yang digunakan adalah siswi sesuai dengan konteks kalimat yang menyebutkan kegiatan ekstrakurikuler yang juga dibuka untuk wanita. Jadi jawaban yang tepat adalah C3. Bacalah teks di bawah ini, soal nomor 2. Kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya. A dibiarkan saja sudah benar. B diganti dengan berkaitan erat. C diganti dengan berhubungan. D didahului kata sangat. E dihilangkan kata kaitannya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya diganti dengan opsi C, yaitu diganti dengan kata berhubungan, sehingga kalimat tersebut menjadi pendidikan karakter berhubungan dengan pendidikan moral. Penggunaan kata berhubungan akan lebih tepat dalam konteks kalimat tersebut, karena kata tersebut menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara pendidikan karakter dan pendidikan moral. Jadi jawaban yang tepat adalah C, diganti dengan berhubungan. Bacalah teks di bawah ini, soal nomor 3 kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara A mengganti kata adalah dengan yaitu. B mengganti kata berkembangnya dengan mengembangkan. C menghilangkan kata untuk. D menambahkan kata dapat setelah kata sehingga. E menambah kata sendiri setelah kata lingkungannya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pada kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara pada opsi D, menambahkan kata dapat setelah kata sehingga. Sehingga kalimat tersebut menjadi pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan mengembangkan karakter pribadi peserta didik, sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Dengan menambahkan kata dapat setelah kata sehingga, kalimat tersebut akan menjadi lebih lengkap dan jelas dalam menyatakan tujuan dari pendidikan karakter, yaitu agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menambahkan kata dapat setelah kata sehingga. Bacalah teks di bawah ini, soal nomor 4. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah A secara umum, B ini, C untuk, dia, E serta. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah pada opsi A. Sehingga kalimat tersebut menjadi fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tanggung dan berkelakuan baik. Dengan menghilangkan kata secara umum, kalimat tersebut akan tetap memiliki makna yang jelas dan padu, tanpa mengurangi pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah A secara umum. Bacalah teks di bawah ini, soal nomor 5 pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah A harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan. B menjadi bagian penting dalam kehidupan. C tidak dapat dibedakan dengan pendidikan moral. D tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. E merupakan bagian penting dari pendidikan moral. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Pembahasannya adalah pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah pada opsi D. Tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral, sehingga kalimat tersebut menjadi, oleh karena itu, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Pernyataan ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara pendidikan karakter dan pendidikan moral, menegaskan bahwa keduanya saling berkaitan dan sulit dipisahkan dalam konteks pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 6, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah A. Informasi tersebut. B. Informasi di atas. C. Data dari WMO. D. Data yang diperoleh WMO. E. Data terkini. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah pada opsi D. Sehingga kalimatnya menjadi, menurut data yang diperoleh WMO, musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Penambahan data yang diperoleh WMO memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari World Meteorological Organization WMO yang relevan dengan konteks kalimat yang menyebutkan laporan tentang perubahan iklim dan kualitas udara. Jadi jawaban yang tepat adalah D, data yang diperoleh WMO. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 7, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah penggunaan tanda koma yang salah terjadi setelah kata WHO. Tanda koma tidak diperlukan di sana karena kalimat tersebut tidak memiliki dua klausa terpisah yang memerlukan pemisahan dengan tanda baca. Oleh karena itu, penggunaan tanda koma setelah WHO seharusnya dihilangkan untuk memperbaiki struktur kalimat. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 8, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1? A. Iklim selalu dilaporkan WMO setiap tahun. B. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. C. Iklim udara selalu dilaporkan WMO setiap tahun. D. Perubahan udara di dunia selalu dilaporkan WMO. E. Perubahan iklim udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti untuk nomor 1 adalah pada opsi B. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Kalimat ini secara jelas menyatakan topik utama dari teks tersebut, yaitu pelaporan perubahan iklim oleh World Meteorological Organization WMO setiap tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 9, kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4? Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 ketika gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. B. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. C. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 setelah gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. D. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 di mana gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Rekor ini kemudian dipecahkan
pada tahun 2023 bertepatan dengan gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kalimat yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4 adalah pada opsi C. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 setelah gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Kalimat ini menyampaikan informasi dengan jelas dan secara teratur, menggabungkan kedua peristiwa dalam satu kalimat dengan kelancaran yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 setelah gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Bacalah teks di bawah ini. Soal nomor 10 kata yang paling tepat menggantikan kata campuran dalam kalimat 8 adalah A. Ikatan, B. Variasi, C. Gabungan, D. Kombinasi, E. Komposisi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kata yang paling tepat menggantikan kata campuran dalam kalimat 8 adalah pada opsi D, sehingga kalimatnya menjadi kombinasi suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kata kombinasi lebih sesuai dalam konteks ini karena merujuk pada gabungan atau perpaduan dari beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah dikombinasi. Good luck!